besi loh. Sesi 2. Ada gitu lagi nih, Bun. Kita coba. Hilang Bunda mau nyiprat ini dia. Panas, Bun. Nyala ini. Bukan, ada di bawah. Awas nabrak. Aduh, Mas kameramen. Kayunya nggak apa-apa kan, Bun? Gerak banget pedasnya. Bicara soal makanan khas Nusantara ini selalu menarik dan tidak ada habisnya. Setiap daerah di negeri ini memiliki makanan khas masing-masing, termasuk ibu kota DKI Jakarta. Dan kalau bicara soal suku Betawi, nggak lengkap bila tidak membahas aneka kuliner khasnya yang diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Ada pecak gurame, semur jengkol, sayur asem, hingga ayam begana yang disajikan dengan kelapa sangrai yang dihaluskan. Bun, tar mana, Bun? Situ? Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini saya lagi ada di salah satu rumah makan yang menyajikan beberapa makanan khas Betawi. Dan salah satu juga yang ikonik di sini adalah per ayam gorengan. Jadi kita akan masak beberapa menu hari ini. Saksikan selengkapnya segmen Sehari Menjadi. Pertama-tama, ayam yang telah diberi bumbu dasar kuning dimarinasi dengan beragam rempah seperti kunyit, lengkuas, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Selain menggunakan resep yang sama, rumah makan Betawi yang sudah eksis sejak tahun 80-an di kota Tangerang ini juga masih menggunakan bahan bakar kayu untuk menjaga cita rasa makanan agar sama seperti saat pertama kali buka. Sebetulnya kalau mau yang bagus bisa pakai kayu jenis yang kayak apel dan lain sebagainya. Cuman karena keterbatasan, kadang pakai kayu-kayu seperti ini. Ini untuk mendapatkan rasa smoky-nya nanti ketika dimakan ayamnya. Oke Bang, silakan Bang. Baru mulai. Batuk bro. Ayam goreng Betawi identik dengan taburan parutan kelapa yang telah digoreng atau sering disebut serundeng. Namun rumah makan ini mengganti serundeng dengan rempah-rempah yang digiling kasar dan diungkep bersama dengan ayam. Ini unik loh, ini pakai besi loh. Kalau pakai yang biasa sering jebol. Wow, kayak pelan-pelan dari pinggir. Gini ya. Ayam yang telah diungkep selama 2 jam kemudian digoreng dengan api sedang bersamaan dengan bumbu yang serupa dengan serundeng ini. Ingat, gunakan api sedang agar bumbu kasar yang bakal menjadi taburan ayam tidak gosong dan terasa pahit. Ayam yang telah matang selama proses ungkep hanya membutuhkan waktu menggoreng sekitar 5 menit. Ini perbumbuannya yang nikmat hakiki. Dan ayam goreng khas Betawi sudah selesai. Kita lanjut ya membuat sajian khas Betawi yang kedua, pecak ikan. Kita ambil dulu ikannya. Bang, saya diminta ngambil ikan di mana? Oh, boleh. Di mananya? Di kolam belakang. Iya, iya. Kolam di dia ini. Oke, kita mancing dulu Bentar dulu. Ah, bukan. Jala ini. Bukan, ada di kolamnya. Oh. Wah, saya pikir harus memancing di Danau Cipondo, Pak. Sebagian besar ikan sebetulnya bisa disajikan dengan bumbu pecak. Tapi yang paling banyak diborong pembeli adalah ikan gurame dan nila. Bersihkan sisik ikan, isi perut ikan dan juga lendir agar ikan tidak amis ketika disantap. Sebelum dimarinasi, ikan direndam terlebih dahulu dengan jeruk nipis dan garam selama 30 menit. Kalau direndam gini biar apa, Bang? Biar bau amis hilang sama lendirnya hilang. Biar bau amis hilang dan lendir benar-benar nggak ada. Pakai garam juga ya? Iya. Kita bawa sini-sini aja, Nduk. Ntar takutnya nyampe ke waduk sebelah, Mas. Belanda. Aduh. Awas nabrak. Aduh, Mas kameramen.
Kayunya nggak apa-apa kan bang? Aduh punggung saya beler. Setelah 30 menit ikan dimarinasi dengan beragam rempah seperti kunyit, serai, cabai rawit, jahe, garam, dan ketumbar untuk memberi rasa pada setiap gigitannya. Selanjutnya ikan bisa diolah dengan cara dibakar atau digoreng kering. Dan ini dia cara membuat bumbu pecak khas Betawi. Apa dibakar bang? Iya. Biar aromanya itu wangi. Kalau dibakar beda sama yang dikukus. Oh kalau misalkan kayak tadi buat bumbu halusnya ayam segala macam itu dikukus gak apa-apa. Tapi kalau yang beberapa masakan butuh yang Dibakar. Setelah itu kupas semua bumbu dasar yang telah dibakar dan haluskan di cobek. Proses mengulek akan membuat rempah-rempah halus namun tidak menghilangkan karakter dari masing-masing bumbu yang digunakan. Tambahkan juga sedikit terasi, gula merah, garam, dan penyedap rasa. Terakhir, kucurkan air perasan jeruk limau untuk membuat rasa bumbu pecak menjadi segar. untuk satu batch bikinan seperti apa rasanya? Sangat amat segar. Tapi mungkin kalau yang ini ntar ditambah gula dikit lagi kali ya. Iya. Ini biar agak ada sedikit manisnya juga penyeimbangnya. Lalu balurkan bumbu pecak pada ikan yang telah dimasak. Ayam sudah, ikan sudah. Sekarang waktunya kita membuat makanan khas Betawi yang lain. Ini dia semur jengkol. Apakah ini makanan favorit Anda? Kita buat bumbunya dulu ya. Aneka rempah seperti bawang putih, kemiri, cabai, kunyit, ketumbar, dan terasi dimasak dengan api sedang dan diaduk secara perlahan agar tidak gosong di bagian bawah wajan. Ini di hidung tuh tajam banget di hidung. Menusuk-nusuk. Nah, ketika hampir matang, tambahkan gula dan penyedap rasa. Ingat, masak bumbunya harus matang agar saja tidak terasa mentah atau langu. Kurang apa, Bun? Saya nggak bisa bedain kurangnya apa. Kurang gula nih. Oh, nyegerak banget pedesnya. Kurang gula dikit. Asin. Lanjut kita olah jengkolnya. Jengkol yang digunakan harus yang telah tua dengan ciri-ciri kulit berwarna putih kekuningan dan tidak hancur ketika dibelah. Jengkol muda hampir tidak pernah digunakan karena teksturnya yang sangat keras dan terasa lebih pahit. Setelah itu goreng jengkol hingga matang dengan api sedang. Terakhir masak jengkol goreng dengan bumbu yang telah dimasak. Dan ini dia olahan terakhir hari ini, sayur asem. Kalau yang ini rasa-rasanya sudah pernah mahir ya di rumah. Pertama-tama potong aneka sayuran seperti labu dan jagung, terung, dan kacang panjang. Tapi kalau mau ditambah dengan sayuran lain ya bisa juga kok. Kemudian masukkan rempah-rempah yang telah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit terasi. Pembuktian rasa ya, ini ngebedain dari sayur asam yang lain. Wah, bumbunya tajam, berasa. Memang tipikal sayur asam yang segar yang begini nih. Dia merah ini bukan sembarang merah, ini memang ada pedesnya. Cakep. Semua lauk tadi rasanya tidak lengkap kalau tidak disantap dengan nasi hangat. Di tempat ini tidak memasak dengan alat penanak nasi, tapi dengan cara tradisional di aron. Pertama, nasi yang tadi dicuci bersih dikukus hingga setengah matang. Kemudian nasi dipindahkan dengan wadah besar dan diaduk dengan air mendidih. Terakhir nasi dikukus kembali hingga matang. Cara tradisional ini dipilih karena dinilai lebih praktis untuk membuat nasi dalam jumlah banyak. Sebab dalam sehari ratusan kilogram nasi ludes disantap pembeli. Wah, Bun, emang beda ya. Jadi setelah ditelan itu, saya udah lama banget nggak makan yang pakai kayu begini nasinya. Dia tuh ada aftertaste-nya gitu loh. Jadi nggak cuma kayak nasi putih biasa, tapi kayak nasi putih sedikit kena panggang. Sedikit ada rasa gosong, tapi bukan gosong yang gak enak, kayak ya itu, kayak ada rasa kayu bakar gitu. Bun, ada nyetol lagi nih, Bun. Ya, 1, 3, 1, 3, 4. Jam di tangan saya telah menunjukkan pukul 11 siang. Perlahan
Dan meja-meja di rumah makan yang berdiri tepat di samping Danau Cipondo, Kota Tangerang telah dipenuhi pembeli. Ya, oke. Permasakan selesai, melayani pelanggan. Harga lauk pauk dijual beragam, mulai dari Rp12.000 untuk semangkuk sayur asem hingga yang paling mahal Rp110.000 untuk seporsi pecah gurami. Di sini ya saya rasain jengkolnya itu sangat pulen, empuk. Rasanya bumbunya juga meresap, pulen, empuk, jengkolnya tua, enak dirasa. Kan nggak umumnya kadang kan orang agak bau ya kalau dimasak. Kalau ini terasa pulen, enak, gurih, bumbunya sangat meresap. Ini mantep banget nih Mas. Ayamnya dia beda dari yang lain ya Mas. Kalau yang dari yang lain itu biasanya kelapa ya Mas. Kalau ini rempah-rempah. Aku suka makan ininya aja udah enak banget. Dalam sehari sedikitnya 500 pengunjung menyantap aneka hidangan yang disajikan di rumah makan khas Betawi ini. Namun kalau di akhir pekan, wah ini bisa meningkat menjadi 1.000 pelanggan. Karena memang kita keluarga Betawi semua, identik keluarga Betawi. Jadi makanan yang biasa kita makan, ya itulah yang kita jual. Alhamdulillah kita bertahan di rasa. Rasanya kita tidak rubah. Hari menjelang sore, waktunya saya beristirahat sejenak menyantap hidangan yang tadi saya masak. Mat ulang tahun Kota Jakarta. Makan dulu ya kita ya. Ini pecak khas Betawi. Karena garing, bumbunya asem, gurih, enak. Dan karena ikannya tadi udah direndam dulu sama bumbu untuk marinasi dan lain sebagainya, jadinya tuh gak cuma ikan gurih doang, tapi ada rasa lain juga di bagian dalam ikan. Walau pecak ikan ini sangat nikmat, ayam kampung yang kaya dengan rempah-rempah ini yang jadi favorit saya. Even dia ayam kampung, dia tetap lembut. Seiring dengan kemajuan zaman, rumah makan khas Betawi memang tidak lagi sebanyak dulu. Tapi jangan khawatir, makanan khas Betawi masih bisa ditemui di daerah pinggiran ibu kota. Karena memang warga keturunan Betawi tidak hanya mendiami Jakarta, namun juga daerah penyangga ibu kota. Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Tangerang, Banten.